Salam sehat untuk kita semuanya. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heka Maya Sari Sembiring, SPD, MPD sebagai dosen pengampu kami dalam mata kuliah kesehatan sekolah. Di sini saya Rasmi Sigalingging, NPM 2009-11005, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Pokok pembahasan kita adalah yang pertama pengertian P3K, yang kedua prosedur dan kewajiban pelaku P3K, yang ketiga benda-benda dalam kotak perlindungan pertama pada kecelakaan, yang keempat hal-hal yang harus diketahui mengenai kotak P3K dan APD, yang kelima metode pembelajaran keselamatan di sekolah, yang keenam pendidikan keselamatan di sekolah. 1. Pengertian P3K. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan ialah upaya pertolongan serta perawatan untuk sementara agar korban kecelakaan keadaannya bisa lebih baik sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau para medis. 2. Prosedur dan kewajiban pelaku P3K. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan pada kecelakaan, yaitu yang pertama menilai situasi. Di sini kita bisa melakukan seperti yang pertama, perhatikan situasi yang terjadi di tempat kejadian. Yang kedua, kenali bahaya yang mengancam diri sendiri, korban, dan orang lain. Yang ketiga, perhatikan sumber bahaya yang ada, serta jenis pertolongan yang tepat. Keempat, tindakan pertolongan dilakukan dengan tenang. Yang kedua itu, mengamankan tempat kejadian. Di sini kita bisa melakukan seperti yang pertama, perhatikan faktor penyebab kecelakaan tersebut. Yang kedua, utamakan keselamatan diri sendiri. Yang ketiga, jauhkan korban dari bahaya dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri atau dengan menggunakan alat pelindung. Yang keempat, singkirkan sumber bahaya atau misalnya putuskan aliran listrik atau matikan mesin yang masih beroperasi. Yang kelima, tandai tempat kejadian tersebut sehingga orang lain mengetahui bahwa di tempat tersebut terjadi kecelakaan. Yang ketiga itu, kita memberikan pertolongan. Di sini kita melakukan yang pertama itu adalah menilai kondisi korban. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kesadaran, pernapasan, sirkulasi darah, dan gangguan lokal. Kemudian, tentukan status korban serta prioritas tindakan memberikan pertolongan. Pemberian pertolongan pada korban dapat dilakukan sesuai status korban, yaitu dengan memberi dia satu, yang pertama itu baringkan korban dengan kepala lebih rendah dari tubuhnya. Yang kedua, bila ada tanda henti napas dan jantung, berikan resusitasi jantung baru. Yang ketiga, selimuti korban. Yang keempat, bila luka ringan, obati seperlunya. Yang kelima, bila lokal berat, segera mencari bantuan medis yang tepat. Yang keempat itu, mencari bantuan. Jika memungkinkan, mencari bantuan orang lain untuk mengamankan tempat kejadian kecelakaan atau menelepon pihak rumah sakit atau tenaga medis, mengambil alat-alat P3K dan membantu mengatasi pendarahan atau membantu memindahkan korban. 3. Benda-benda dalam kotak perlindungan pertama pada kecelakaan. Ada beberapa benda wajib yang harus ada dalam kotak P3K dan dibawa saat bepergian, yaitu seperti kain kasa, perban, peniti, sarung tangan latex, plaster luka, pinset, gunting, tisu pembersih, bebas alkohol, cairan untuk membersihkan benda asing pada luka, salep luka bakar, krim dan salep antiseptik, larutan porvide dan loading untuk disinfektan luka, obat pereda gatal, obat anti nyeri, obat flu dan batuk, obat metasfer di install, dan yang terakhir termometer. 4. Hal-hal yang harus diketahui mengenai kotak P3K dan APD. Yang pertama itu, kita harus selalu periksa
tanggal kadaluarsa obat-obatan. Yang kedua, ajari semua anggota keluarga cara menggunakan peralatan dan obat-obatan. Yang ketiga, pastikan kita juga belajar lebih dalam tentang cara menggunakan peralatan dan obat-obatan. Yang keempat, saat di rumah letakkan P3K di dapur. Yang kelima, kotak P3K harus menggunakan kotak kedap air. Alat pelindung diri atau APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko. Dalam bekerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekitarnya, yaitu harus mempunyai sebagai berikut. Yang pertama, sarung tangan. Yang kedua, kacamata pelindung. Yang ketiga, baju pelindung. Yang keempat, masker penolong. Yang kelima, masker resusitasi. Yang keenam, helm. 5. Metode pembelajaran keselamatan di sekolah. Metode pembelajaran keselamatan di sekolah. Metode pembelajaran pendidikan keselamatan di sekolah menurut National Education Association, yaitu yang pertama, diskusi langsung mengenai semua materi yang berhubungan dengan keselamatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemasangan poster atau gambar tentang pentingnya keselamatan pribadi. Yang ketiga, menyajikan film tentang usaha keselamatan. Penyajian film tentang keselamatan pribadi sangat bagus untuk siswa sekolah dasar. Yang keempat, dramatisasi dan stimulasi. 6. Pendidikan keselamatan di sekolah. Materi pendidikan keselamatan di sekolah diantaranya yaitu 1. Keselamatan terhadap penggunaan alat. 2. Keselamatan di jalan. 3. Pengenalan tentang alat-alat keamanan. 4. Pertolongan pertama pada kecelakaan. 7. Pendidikan keselamatan di sekolah. Pendidikan keselamatan di sekolah diantaranya yaitu 1. Keselamatan terhadap penggunaan alat. Di sini peralatan di sekitar siswa diharapkan menjadi penunjang proses belajar sehingga mampu mencapai hasil yang optimal. Tetapi perlu disadari bahwa tidak selamanya peralatan tersebut aman. Suatu saat peralatan tersebut dapat membahayakan keselamatan siswa. Hal-hal yang diberikan kepada si siswa agar tetap aman dalam menggunakan keselamatannya yaitu kita memberi 1. Memberi pengertian tentang cara penggunaan peralatan. 2. Memberi pengertian tentang bahaya akibat dari kesalahan penggunaan peralatan. Dan topik yang kedua yaitu keselamatan di jalan. Contohnya yaitu 1. Pengenalan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Yang kedua, penyelesaian tentang peranan kepolisian sebagai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, pengenalan siswa tentang lingkungan mereka. Yang keempat, kami jasa atau cara penyeberang jalan supaya aman. Yang ketiga, pengenalan tentang alat-alat keamanan. Pengertian tentang alat-alat pengaman tentu perlu diberikan untuk anak usia dini. Banyak anak yang mendapatkan kecelakaan karena kurang mengetahui tentang alat-alat keselamatan. Contoh pengenalannya seperti helm, payung, dan lainnya yang diperlukan sedini mungkin. Yang keempat, pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah usaha-usaha untuk menangani korban kecelakaan sesegera mungkin di tempat kejadian. Kecelakaan yang biasa terjadi dan cara menolongnya seperti yaitu yang pertama, pingsan. Pingsan adalah keadaan di mana fungsi otak terganggu sedemikian rupa sehingga korban tidak menyadarkan diri. Pingsan sering terjadi ketika saat melaksanakan upacara bendera karena siswa tidak baik kondisi kesehatannya. Hal ini perlu penanganan yang cepat, tidak harus menunggu guru. Pertolongan pertama yaitu korban sebaiknya dibawa ke tempat teduh. Dikendorkan semua yang mengikat tubuh, misalnya ikat pinggang, jilbab, dan diberi rangsangan bau pada hidung, misalnya minyak kayu putih atau Frescar. Dan setelah sadar diri, diberikan air minum secukupnya. Yang kedua itu pendarahan. Pendarahan adalah keluarnya darah dari bagian tubuh
baik melalui pembuluh darah, arteri, vena maupun kapiler. Pertolongan pertama pada korban yang mengalami pendarahan harus tepat. Yang perlu ditekankan adalah penghentikan pendarahan agar korban tidak kehabisan darah. Bagi anak-anak usia dini, kalau pendarahan kita cuma cukup diberi luka yang mengeluarkan darah, ditutupi dengan kain yang bersih agar tidak terkena kuman penyakit atau agar darahnya tidak keluar terus-menerus. Yang ketiga itu luka. Luka adalah diskontinuitas atau terputusnya hubungan jaringan. Pertolongan pada luka adalah dengan membersihkan luka dan dengan alkohol. Demikianlah pemaparan video saya tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih.